Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Nah, oke, jadi di video tugas 3 ini, untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Jadi kita ini diminta untuk membuat sebuah program sederhana, ini menggunakan apa namanya, operator if, array, dan ya seperti berikut nih kasusnya. Jadi ada perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A, B, C dengan gaji seperti ini ya. Terus setiap golongannya disimpan dalam array gaji. Jika dibutuhkan golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0 dan selanjutnya sampai array sampai input golongan C ya. Terus nanti ada juga buat persen array lembur. Ini ada 30, 30%, 32, 34, 36, dan 38. Dan nanti jika karyawan lembur, maka 1 jam gajinya 30%, 1 jam, maka gajinya lemburnya 30%. Ini dari gaji pokok dan dari array gaji sesuai golongannya. Begitu. Jadi nanti untuk yang kelima, yang terakhir ini lebih dari 5 jam ya, lebih dari sama dengan 5 jam. Ini 38% dari gaji pokok, dari array gaji sesuai golongan. Terus nanti ada inputan program, eh, golongan lembur dan jam lembur. Terus nanti ada output, jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, langsung aja. Sebelumnya saya sudah buatkan apa namanya, skripnya ya di tugas 3 seperti ini. Jadi di tugas 3 ini saya menambahkan sebenarnya sebuah apa namanya, metode ya di skripnya ini, di sintaksnya ini. Oke, jadi saya jelaskan aja. Jadi pertama di sini ada import Java Scanner, Java Utilization Scanner, terus ada math big decimal. Ini untuk bilangan desimal nanti ya di sini ya. Karena kan di sini inputannya itu uh, apa namanya, double. Terus di sini ada input mismatch exception. Ini sama seperti sebelumnya. Jadi nanti ketika ada error di inputan angka, maka akan di catch dulu, habis itu nanti dicoba dulu, di try, habis itu nanti di catch kalau ada error. Oke, jadi di sini saya mulai dari public class-nya dulu ya. Jadi public class ini tugas 3, terus di dalam class-nya di sini ada apa namanya, array dan variabel inputan. Nah, di sini array gaji pokok array sesuai yang tadi arahannya. Cuma sini saya tambahkan tambahan array-nya biar nanti bisa membedakan. Di sini gaji pokoknya, terus di sini jumlah persenan lemburannya. Ini. Terus di sini saya menggunakan statik ya di dalam sebuah apa namanya, variabelnya. Jadi di sini fungsinya untuk menandakan bahwa variabel ini adalah milik dari kelas tugas 3 gitu ya, bukan milik dari objek gitu. Nah, itu kenapa? Jadi karena saya menggunakan metode, dan metodenya ini tipenya statik semua gitu ya. Jadi di sini statik, ini ada beberapa metode dan bentuknya statik semua. Jadi nanti ketika menggunakan array ini atau variabel ini, itu tidak perlu menginputkan objeknya dulu gitu. Jadi tidak perlu dituliskan satu-satu di setiap metodenya array apa, objeknya apa. Jadi ini kita tinggal langsung panggil aja di variabelnya. Oke, selanjutnya di bagian apa nih, main main metodenya. Di sini ada indeks golongan, terus ada jam lembur. Nah, indeks golongan ini
ketika menginputkan golongan, di sini saya buatkan metodenya. Di sini metodenya. Jadi nanti akan memanggil metode input golongan. Dari di input golongan ini diminta untuk memasukkan tipe golongannya. Jadi apakah dia tipe A, tipe B, terus atau tipe C. Nah, tapi ketika nanti ada inputannya tidak sesuai dengan yang ada di sini, ketiga ini, dia akan memberikan output ini ya. Jadi inputan tidak valid dan diminta untuk memasukkan A, B atau C. Habis itu nanti akan diminta input ulang karena di sini seperti sebelumnya saya menambahkan looping while. Jadi akan inputkan terus-menerus. Oke, selanjutnya di jam lembur. Nah, di jam lembur ini saya buatkan metode juga. Jadi metode ini sebenarnya fungsinya untuk yang di sini hanya sebagai validasi aja ya. Jadi validasi bahwa yang diinputkan ini angka atau bukan gitu. Sama seperti sebelumnya, nanti di sini ada apa namanya nih, variabel jam. Jam ini buat variabel di dalam ini aja. Terus nanti ada loopingnya, yang di dalamnya itu adalah percobaan untuk melakukan input ya. Jadi mulai dari try, nanti ketika dia inputkan jam ini dalam bentuk angka atau bukan gitu. Nanti ketika angkanya itu yang diinputkan kurang dari 0 atau angka minus, nanti akan ada perintah untuk menampilkan ini ya. Jadi jam lemburnya tidak boleh negatif. Habis itu selain angka 0 nanti akan langsung di-outputkan gitu. Terus nanti ketika yang diinputkan ini adalah bukan sebuah angka, misalnya sebuah huruf atau karakter spesial, nanti sebenarnya itu akan ada error, dan errornya itu akan ditangkap menggunakan apa namanya nih, package ini ya. Jadi package input mismatch exception. Habis itu menampilkan juga jam input harus berupa angka, dan akan dihapus garis barunya ya, atau flows new line ya. Jadi karena secara otomatis tidak menghapus garis baru gitu, sama yang di seperti ini, sama di tugas sebelum juga seperti itu. Terus nanti untuk outputnya ini dalam bentuk angka, karena di sini saya tidak menggunakan void ya, atau metode yang mengharuskan memberikan output ya di sini, makanya ada return yang di input golongan juga, sama yang ada return. Jadi tidak menggunakan void, makanya harus ada return di sini. Habis itu tadi ini ya, misalnya saya menginputkan indeks golongannya misalnya saya menginputkan huruf A deh, contohnya sini A. Habis itu saya jam lemburnya misalnya menginputkan angka 3 gitu. Habis itu nanti ada double untuk gaji pokok. Nah, gaji pokok ini mengambil dari array yang ada di atas. Array yang ada di atas ini. Oke, habis itu nanti akan memanggil indeks golongan yang ada dari sini. Indeks golongan, input golongannya A. Misalnya dari gaji pokok ini nanti akan mengambilkan indeks golongan. Ini sebenarnya kan inputnya A ya. A itu adalah returnnya 0, berarti di sini sama dengan 0. Oke, jadi gaji pokok array, terus nanti indeks golongan 0, karena saya di sini menginputkan A yang hasilnya adalah 0, jadi nanti akan tertulis di sini adalah 5 juta ya. Di sini ada 5 juta. Habis itu nanti gaji lembur. Nah, gaji lembur ini saya buatkan sebuah metode lagi. Jadi ada di bawah metodenya. Dan di metode ini mengirimkan dua
variabel gitu. Dan sebenarnya kan dikarenakan metode ini dikarenakan variabel gaji pokok dan variabel jam lembur ada di dalam metode main ya, yang secara sistemnya metode ini tidak variabel ini tidak memungkinkan untuk digunakan secara langsung di metode lainnya gitu ya. Jadi harus dikirimkan menggunakan parameter. Nah, contohnya seperti ini. Jadi memanggil metodenya lalu dikirimkan menggunakan parameter seperti ini. Di sini harus dideklarasikan lagi ya di dalam metodenya. Jadi metode hitung gaji lembur, habis itu dideklarasikan variabel gaji pokok dengan tipenya double, terus variabel jam lembur dengan tipenya integer. Habis itu diproses. Nah, di prosesnya ini jika jam lemburnya ini lebih dari sama dengan 1 dan jam lemburnya ini kurang dari sama dengan 4, maka perhitungannya adalah yang menghasilkan output gaji pokok dikali persen lembur array, yang variabel tadi ya yang saya bilang yang tidak perlu menginputkan objeknya gitu, karena ini sudah bentuk statik, jadi hanya memanggil variabelnya langsung aja. Jadi persen lembur array terus jam lembur yang dikirimkan tadi dikurangin 1. Tadi kan saya menginputkannya misalnya contohnya 3 ya, dikurangin 1. Jadi hasilnya adalah nanti di sini 2. Jadi gaji pokok, misalnya gaji pokok tadi kan 5 juta ya, 5 juta dikalikan 2. Dan nanti 5 juta dikalikan dengan persen lembur array yang isi variabelnya adalah di sini kalau 2 itu 0,34 seperti ini, 0,34. Oke. Dan nanti emang hasilnya ya ada angkanya. Terus kenapa harus dikurangin 1? Karena untuk array di sini, array ini sebenarnya menghitungnya adalah menggunakan angka 0 sebagai awalannya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Maka untuk jam lemburnya dikurangin 1 gitu ya. Habis itu nanti jika jam lemburnya ini lebih dari sama dengan 5, gaji pokok dikalikan dengan array yang ada di urutan ke nomor 4 gitu ya. Atau di urutan keempat ya. Yang artinya adalah ini 0,38 seperti itu. Habis itu jika selain dari ini, misalnya angka 0 gitu ya, angka 0 dia akan tetap ditampilkan sebagai angka 0 gitu. Oke, ini saya hapus dulu nanti takutnya error. Habis itu tadi itu sampai sini ya, tadi hitung gaji lembur, kirimkan variabel yang menggunakan dalam bentuk parameter ke metode ini. Habis itu jumlah penghasilan ini diambil dari gaji pokok ini ditambahkan gaji lembur yang sini tadi barusan seperti itu. Dan nanti akan menampilkan hasilnya di sini. Pertama outputkan dulu gaji pokoknya berapa, terus gaji lemburnya berapa, ya seperti sebelumnya ya. Jadi harapannya bahwa si orang yang menggunakan nanti bisa tahu bahwa gaji dia berapa, terus gaji lembur dia juga berapa gitu ya. Jadi nanti ketika ada perubahan dia bisa tahu juga. Habis itu jumlah penghasilannya baru ini nanti menampilkan dari variabel ini ya, jumlah penghasilan. Oke, sebelum dijalankan nih saya hapus dulu juga. Oke, save. Habis itu kita coba jalankan.
Oke, pertama mungkin saya coba untuk menginputkan secara salahnya dulu aja ya, jadi biar sekalian. Misalnya di sini minta masukkan golongan A, B, C. Saya coba masukkan golongan X. Nah, nanti ada output tidak valid ya, seperti yang tadi. Diminta memasukkan A, B, C, A, B, atau C. Misalnya sini saya tadi golongan A, habis itu minta memasukkan jam lembur. Misalnya contohnya saya memasukkan tanda seru. Oke, jam lembur harus berupa angka. Ini sesuai dengan tadi ya, validasi di sini, jam lembur. Terus habis itu saya coba misalnya minus 3. Nah, ini juga sama. Jadi jam lembur tidak boleh negatif. Ini sesuai dengan yang dari sini. Baris 50 dan sampai 54. Terus coba misalkan masuk ke jam lembur 3 ya, sesuai tadi. Nah, nanti di sini akan ada hasilnya nih. Uh, Jam lemburnya mana tadi? Nah, gaji pokoknya 5 juta, terus gaji lemburnya sebesar ini. Nah, ini kan ada angka di belakangnya ya, akhirnya akan dibuatkan dari penambahan di sini. Dan ini adalah hasilnya, jadi jumlah penghasilan lembur, jumlah penghasilannya adalah penambahan dari gaji pokok dan ditambahkan gaji lemburnya. Dan ini hasilnya 6.700.000. Nah, mungkin seperti itu untuk sintaksnya ya. Jadi di sini saya menambahkan variabel array, sebenarnya bukan array aja, jadi variabel untuk input juga ya. Input ini ditambahkan ke static ya, jadi static biar bisa dipanggil dari metode lainnya. Sehabis itu saya menggunakan metode juga untuk pemisahannya, jadi agar tersusun lebih rapi aja sebenarnya dibandingkan yang sebelumnya. Terus nanti di sini ada perhitungannya seperti tadi, jadi untuk memanggil uh, untuk mengirimkan variabel di luar metodenya bisa menggunakan parameter seperti ini. Dan terakhir mengoutputkannya. Begitu. Jangan lupa juga untuk memberikan menutup dari input yang diproses tadi. Nah, mungkin cukup segitu aja untuk penjelasan tugas 3-nya. Jika ada kesalahan boleh dibantu dikoreksi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.